Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, saya tolong bis, di meja bis. Belum belajar manusia kita berdoa, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris siapa yang masuk hari ini? Sekretaris berdiri siapa yang masuk? Naila. Naila, keterangan? Oke, saya tanya sekretaris ya. Siapa lagi? Sudah. Kita matikan kulkasnya dulu sebentar. Sebelum Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, nanti saya akan menunjukkan sesuatu. Saya minta tolong dua orang silahkan nanti masuk ke depan untuk membantu Pak Andi. Saya coba panggil dulu. Kalian aja ya, satu ya. Ibnu mah. Nah, sebelah kanan saya. Yasmin mah. Sebelah kiri saya. Pinjam ini ya sini. Yasmin sini ya sini. Ada kertas, kamu pegang aja. Kamu sini. Perhatikan dulu ya. Saya minta tolong dari ini kertas itu silakan disobek-sobek menjadi kecil-kecil sebanyak mungkin, dilipat-lipat, pokoknya sobek-sobek. Iya, silakan. Mau perhatikan ke Yasmin. Gak usah terlalu kecil juga lah. Kamu bisa. Sudah Yasmin? Oh belum. Ya, kamu tetap di situ. Sekarang? Nah, sekarang gitu ya. Minta tolong hati-hati ya, dipegang kemudian kamu bangun tas ini taruh. Hati-hati. Tak dipegang aja dulu, jangan ditaruh. Nanti kalau cara kali ini diberdirikan. Nah, jangan terlalu berdiri, ini kena tangan. Nah, baca-baca. Sudah, silakan. Yasmin boleh. Oke, semua perhatikan ke sebelah sini dulu ya. Coba perhatikan semuanya. Pertanyaan Pak Andi, kira-kira kertas ini tadi berubah atau tidak? Berubah. Pertanyaannya, apanya yang berubah? Ukurannya atau bentuknya. Yang tadi besar sekarang? Kemudian yang Pak Andi tanyakan kembali, apakah ini wujudnya masih berupa kertas? Masih. Kemudian kamu lihat di sini.
Ini tadi yang dilakukan oleh Ibnu, yaitu perubahan. Ini berubah tak? Berubah hanya ukurannya atau berubah wujudnya? Yang ini? Yang ini? Bukan jauh berbeda ya? Kalau di sana tadi kan tetap kertas ya. Kalau ini berubah jadi Jadi tadi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kamu bisa menjelaskan apa itu yang disebut dengan perubahan fisika dan apa itu yang disebut dengan perubahan kimia. Jadi hari ini nanti kita belajar tentang apa? Coba. Apa lagi? Sudah, kita coba nyanyi dulu supaya kantor. Kita nyanyi yang pendek aja, lagu-lagu nasional kira-kira. Kepanjangan kayaknya. Yang pendek. Kalau lupa dong ya, boleh berdiri ya. Satu, dua, tiga, yuk. Kita mulai sekali lagi. Di ini tadi di depan ada, saya tunjukkan atau saya perlihatkan ada perubahan yang hanya berubah bentuknya atau ukurannya saja. Ada yang berubah wujudnya, yaitu dari kertas menjadi abu. Nanti kita akan selidiki kira-kira yang mana yang disebut dengan perubahan fisika dan yang mana disebut dengan perubahan kimia. Jadi nanti silakan setelah ini Anda bergabung ke kelompoknya, 6 kelompok yang sebelum kemarin, bukan 4 kelompok ya, 6 kelompok. Nanti tugasnya apa? Coba perhatikan ya. Oke, supaya tidak lupa silakan Anda membentuk kelompok dulu. Perhatikan dulu ya kelompoknya nanti. 2 meja digabung jadi 1 ya. 2 meja digabung jadi 1. Di sana ada 1 kelompok. Terus di situ ada 1 kelompok, di situ ada 1 kelompok, kemudian di sini 1 kelompok, di sini 1 kelompok, di situ 1 kelompok. Jadi pas 6 kelompok. Nanti kelompoknya dimulai dari kelompok sini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan.
pahit. Wih, harusnya mungkin. Sama desanya, sama Oke, nomor 2. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Fokusnya ke sini ya, Bang. Jangan ngobrol sendiri. Fokusnya ke soal. Nomor 3. Berikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Coba kalian perhatikan, perhatikan kalian masing-masing nomor itu kira-kira jawabannya ada berapa? Coba perhatikan, dibaca lagi tuh. Masing-masing nomor itu berarti ada berapa jawaban? 2 ya. 1 apa? Tentang fisika, 2 tentang kimia. Baik itu definisinya, baik itu contohnya, baik itu ciri-cirinya. Jadi nanti dipisah-pisah sendiri. Fisika, kimia, nomor 2 fisika, kimia, dan nomor 3 fisika, kimia. Masing-masing nomor itu ada 2 jawaban. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silakan kalian ambil masing-masing satu laptop. Hati-hati ya ambil. Silakan dinyalakan, kalau tidak nyala berarti baterainya. Silakan dinyalakan. Seperti biasa silakan dicari di situ. Tolong perhatikan juga. Halo. Kira-kira halo. Perhatikan semuanya. Nanti Bapak kasih waktu jarum panjang sampai di angka 11. Ya, jarum panjang di angka 11 harus sudah selesai. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil presentasi kami. Dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. 1A. Perubahan yang terjadi pada suatu zat atau benda tanpa mengubah komposisi kimiawinya. B. Transportasi suatu zat menjadi zat baru dengan sifat kimia yang berbeda. Sebutkan ciri perubahan fisika dan kimia. 2A. Tidak membentuk zat baru bersifat sementara atau reversibel, dapat kembali ke bentuk semula dan tidak meningkatkan perubahan pada sifat fisik seperti bentuk, ukuran, titik atau warna. D. Terjadi bentuknya zat baru, perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan gas dan munculnya didapat. Sebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. A. Es mencair, air mendidih, kertas, emas, kayu dipotong atau gula larut dalam air. B. Kebakaran kayu, perkarasan besi, pembusukan makanan dan fermentasi. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melihat tadi dari hasil diskusi beberapa jawaban itu sepertinya ada yang betul, ada yang jauh melenceng. Makanya tolong perhatikan, karena yang di kelompok satu tadi sepertinya bagus jawabannya. Makanya perhatikan dulu di kelompok kedua ya. Ini kelompok tiga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Satu, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat tanpa mengubah komposisi kimia. Perubahan kimia adalah satu zat menjadi zat baru dengan sifat kimia yang berbeda. Sebutkan ciri. 2. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika tidak terbentuknya zat baru, bersifat reversibel, dapat kembali ke bentuk semula, dan hanya melibatkan perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, atau wujud zat. Ciri-ciri perubahan kimia: perubahan warna, suhu, terbentuknya gas atau endapan, dan perubahan bau. 3. Berikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. 3A. Perubahan fisika: es mencair, air mendidih, kertas diremas, kayu dipotong, atau gula larut dalam air. Contoh perubahan kimia: pembakaran kayu, perkaratan besi, pembusukan makanan, dan fermentasi. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan dikumpulkan semua hasil dari kelompoknya. Duduk kue. Duduk kue. Tempatnya masing-masing ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, sebelum kita ini perhatikan semuanya dulu. Botolnya diletakkan. Jadi tadi kita sudah diskusi berkaitan dengan perubahan fisika itu apa, perubahan kimia itu apa. Dan kalian sudah mencari informasinya, walaupun tadi ada beberapa dua kelompok ya yang mencari informasi itu ada beberapa yang salah ya. Tapi kita coba simpulkan dulu. Yang pertama, perubahan zat itu ada tadi yang sudah kita bahas, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang di sana tadi kertas dan sobek tadi kira-kira masuk perubahan apa? Fisika. Karena cirinya perubahan fisika kan tidak terbentuknya zat baru. Itu kertas, tetap kertas. Yang membedakan hanya Untuk bentuk atau warnanya. Yang di sini
terbentuknya zat baru. Dari kertas menjadi abu. Abu itu sudah jauh beda, terbentuknya zat jenis baru. Kemudian ciri yang kedua tadi hampir 3 kelompok itu ya. Jawabannya adalah kalau perubahan fisika, oke, kalau perubahan fisika cirinya adalah bisa kembali ke bentuk atau bisa kembali ke wujud asal. Bahasanya tadi apa yang kalian catat? Apa Kak? Apa? Oke, bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya gini, misalkan air dimasukkan ke freezer akan menjadi es. Kemudian es kita keluarkan, dia bisa lagi menjadi air. Itu berarti fisika atau kimia? Fisika. Jadi air berubah menjadi es, bisa lagi menjadi air. Itu berarti fisika. Tapi kalau contoh misalnya, Anda punya besi, disimpan di luar, lama-lama kena karat. Apakah itu fisika atau kimia? Kimia. Jelas itu kimia, karena besi yang sudah menjadi karatnya itu tidak bisa lagi menjadi besi. Jadi artinya kalau fisika itu bisa kembali lagi ke bentuk semula, kalau kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Salah satu lagi di situ cirinya adalah misalkan terbentuknya gas. Berarti fisika atau kimia tadi? Yang terbentuk gas itu kimia. Oke, saya kira itu hasil pengamatan kalian tadi tentang perubahan fisika dan kimia. Masih ada waktu 15 menit, kita coba untuk mengerjakan soal. Seperti biasa soalnya hanya 5, pastikan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan tempatnya agak menjauh. Nanti silakan dicontohkan ya, nomor 1 fisika tolong jangan ditulis fisika kimia atau nomor 1 ini contoh perubahan apa, tulis perubahan fisika atau perubahan kimia. Jangan hanya fisika kimia, ada perubahannya. Dan soalnya tidak tertulis karena soalnya berupa gambar. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Iya. Jangan dicoret-coret. Oke, lanjut. Kita mulai ya. Perhatikan soalnya ada di layarnya. Sudah beberapa kali saya ingatkan ya, jadi mohon maaf kalau saya keluarkan. Tidak lama. Kalau memang Anda tidak merasa tidak nyaman, ya jangan dituruti, karena kita belajar. Situasinya macam-macam. Ada yang murah senyum, ada yang suka ngacor. Tidak apa-apa. Saya marah ingatkan Anda. Jangan terlalu diambil. Karena sudah sering. Ini kan saudara. Kamu kenapa tidak niat ya? Nah, kalau ini sebenarnya kalau sekolah itu nanti lalu Pak Andi juga yang menang, betul. Sudah. Nah, kayak gitu. Mau mengerjakan doa enggak? Udah, saya bebaskan. Kalau mau posisinya yang bagus. Ngapa? Ada salah dengan Pak Andi? Apa salah Pak Andi? Loh, kalau enggak senyum jangan. Oke lah. Nah, seperti itu juga saya bawa ganteng. Sering-sering saya bentak dia. Tapi tidak apa-apa, bang yang semangat ya bang. Saya bukan nyebut kamu loh, nyebut itu. Nah. Ya namanya sekolah itu yang dihadapi macam-macam. Ya, atau muridnya macam ini, ada gurunya macam Pak Andi, ada gurunya macam siapa lagi yang lebih garang dari Pak Andi, ada enggak? Nah, silakan dicari sendiri dan saya sebut namanya. Tidak usah sebut namanya, nanti saya kena dosa. Jadi mentalnya harus siap bang. Jangan bilang, oi! Misalkan bentak ini langsung mewek gitu kan. Dan mulai ya jawab. Tadi uji coba aja. Ini mas, ini. Saya kita mulai ya. Semangat kak. Oke, semangat. Mungkin lebih lagi. Ya, silakan. Sudah muncul belum gambarnya? Belum.
belum dinyalakan. Ngomong Sumanto jadi. Ya, mulai. Sesuaikan nomornya ya. Oke, kalau dan awak kita ambil satu-satu aja ya. Ya. Oke, kita mendengar dulu nomor 1, 2, dan 3. Silakan. Ya, es mencair itu perubahan apa? Besi berkarat perubahan apa? Langsung jawabannya saja. Belakang kelihatan kan? Loh, jangan diskusi, kelihatan ya? Nah, kamu tak sini. Yang nomor 1 es mencair, nomor 2 waktu berkarat, nomor 3 kain dibakar. Sana belum? Sudah belakang? Ini belum. Sudah. Oke, kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Belum. Nomor 5 tanpa gambar ya. Nomor 4 ini air yang menguap. Nomor 5 mentega yang meleleh. Nomor 5 mentega yang meleleh. Sudah? Itu ada mentega yang ada. Oke, kalau sudah minta tolong yang depan seperti biasa mengambil
Enggak buat kopi ya, Bawa kopi udah bisa, Bang. Kalau sudah minta tolong pelajarnya ke depan. Oke, sebelum kita pulang, saya minta tolong ya boleh. Ya, silakan dipimpin berdoa sebelum pulang. Silakan. Sebelum pulang kalian bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan, silakan. Baca doa dalam hati. Ulangi, Pak. Ulangi. Ya, yang lain semuanya berarti kan. Belum. Kalau kelasnya jangan dipakai dulu. Bang, belum. Tasnya dilepas. Ya, karena sudah dilepas.